kelihatan dari sini. Tuh, kelihatan nggak teman-teman ya? Yang mana? Yang ini, yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini yang ada dalam kurung, ini adalah makamnya istri tercinta baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kurang setuju sih sebenarnya bagi orang-orang yang ziarah dan terus lewat di makam-makam ini. Karena kenapa? Jadi berada di atasnya kepala dan berada di arahnya kaki, seperti itu. Kalau berada di sebelah sini berarti melangkahi badan, melangkahi jenazah yang ada di dalam, yang ada di bawah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sore hari ini saya sedang berada di pemakaman Ma'la di kota Suci Makkah Al-Mukarramah. Dan sore hari ini saya mau masuk ke dalam, saya mau ziarah ke dalam. Saya akan lihat-lihat pemakaman di dalam dan saya akan ziarah ke makamnya Mbah Maimun Zubair, ulama tersohor di Indonesia. Mau ziarah juga nanti ke istri tercinta Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir ke Imam Nawawi Al-Bantani yang sangat terkenal di Indonesia dengan karangan-karangan kitabnya, dan sampai sekarang pun kitab-kitabnya digunakan di Indonesia. Ini pemandangannya Masya Allah luar biasa sekali. Di sini sangat banyak burung-burung merpati. Langsung saja kita menuju ke pintu masuknya. Pintu masuknya di sebelah kanan. Pintu masuknya dari sini ya, dari tempat parking ini. Kita masuk ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya dar qaumil mu'minin wa ataakum ma tu'aduna qad muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, bagi peziarah yang pakai rombongan dan kalau tidak tahu rutenya di sini dan pemakaman-pemakaman yang ada di sini, bisa gunakan mobil ini ya. Ini mobil yang bisa mengantarkan kita untuk berziarah ke makam-makam yang ingin kita kunjungi berdasarkan blok dan nomor urutnya, termasuk pemakaman yang terkenal di tempat ini seperti Sayyidah Khadijah, seperti ke Imam Nawawi dan seterusnya. Tapi tidak semua petugas itu tahu ya. Tidak semua petugas itu tahu letak dan posisi di mana siapakah yang dimakamkan dan di manakah letak posisinya. Kemudian apa uniknya pemakaman kuburan yang ada di kota Mekah ini dengan yang ada di Indonesia? Ini ya, nisannya itu cuma batu seperti ini, tidak ada gundukan-gundukan tanah dan tidak ada ukiran, tidak ada keramik-keramik, hanya tanah seperti ini. Tidak ada hiasan dan semacamnya, hanya batu saja. Tuh, Insya Allah. Saya ditemani anak saya Fatimah. Jadi anak saya ini mulai lahir dia di sini. Saya belum pernah bawa dia masuk ke pemakaman sini. Jadi saya sempatkan biar dia sana nak. Biar dia sempat untuk bisa berziarah kepada istri tercinta baginda Nabi Muhammad SAW. Dan untuk menemukan letak pemakaman yang ada di sini, kita ikuti nomor bloknya ya. Ini seperti di sini ada nomor 71. Ini 71 72. Kalau ke Mbah Maimun kita lurus saja terus ke depan. Terus berada di pagar-pagar ini ya. Ini ya, untuk menemukan tempat pemakamnya Mbah Maimun Zubair. Ini di blok 70. Di blok 70 ada tanjakan sedikit seperti ini. Kita naik saja. Luas sekali ya, Masya Allah. Ini pemakaman Ma'la di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ini sudah ada peziarah ya. Ini di Mbah Maimun. Seperti ini ya. Jemaah-jemaah umroh kalau datang ke sini foto-foto dan berada di atasnya pemakaman. Sebenarnya saya kurang setuju dan kurang enak
dilihat. Ini udah orang-orang sudah selesai dari ziarahnya, dan ini ada grup yang baru di sebelah sana ya, di nomor ini 151 di nomor urut yang keempat. Jadi 1 2 3 4 yang ini, yang ngeblur, yang disamperin orang-orang nih. Yang nomor 4 ini pas di depannya ini. Inilah makamnya Mbah Maimun Zubair rahimakumullah. Difoto dulu ya. Inilah pekerjaan wajib para jemaah kalau ziarah ya, foto-foto, video-video. Saya kurang setuju sih sebenarnya bagi orang-orang yang ziarah dan terus lewat di makam-makam ini. Karena kenapa? Begini ya, ini arah ini di sebelah sana itu Tower Zamzam. Itu Tower Zamzam. Dan sekarang sore hari arah matahari sebelah kanan, berarti arah barat sebelah sana. Nah, ini berarti ini arahnya kepala si jenazah ini berada di sini. Jadi kalau mau lewat itu menurut saya harusnya sebelah sini. Jadi berada di atasnya kepala si mayit. Kalau lewat sebelah sininya, lewat sebelah kirinya, berarti melangkahi jenazahnya, melangkahi jasadnya, dan itu kurang elok dan kurang baik menurut saya pribadi. Jadi kalau lewat itu lewat dari sebelah sini, lewat sebelah kanannya. Itu arah matahari sebelah barat ya. Jadi berada di atasnya kepala dan berada di arahnya kaki, seperti itu. Kalau berada di sebelah sini berarti melangkahi badan, melangkahi jenazah yang ada di dalam, yang ada di bawah. Dan untuk bayi-bayi yang masih kecil, anak-anak kecil, itu pemakamannya di mana di sini? Makamnya masih kecil ya. Kecil seperti ini tuh. Mungkin ukurannya setengah meter kali 30 mungkin. Ini ya, kecil. Tuh. Ini untuk anak-anak kecil. Nah, ini ya pemakaman Maklah Mbah Maimun Zubair ini. Mbah Maimun Zubair ini wafat, meninggal ketika usia beliau 90 tahun. Masya Allah, beliau umur 90 tahun itu sudah langka sebenarnya. Sangat sulit untuk menemukan orang bukan sulit sih, tidak begitu banyak orang yang bisa hidup sampai umur 90 tahun. Dan beliau wafat di kota Mekah ini ketika di tahun 2019 bulan Agustus kalau tidak salah, bulan Agustus. Dan di tahun 2023 kemarin, 2023 kemarin, jasad beliau ini dibongkar oleh petugas di pemakaman Maklah ini. Karena ketika sudah 4 tahun berada dimakamkan di tempat ini, maka akan dibongkar dan jasadnya akan dipindah kalau jasadnya itu sudah tulang belulang seperti itu. Dan ternyata makamnya Mbah Maimun Zubair ini ketika sudah dibongkar, Masya Allah tabarakallah, jasadnya ini masih utuh, masih utuh, tidak ada yang rusak sedikit pun. Semoga ini adalah pertanda bahwa beliau diterima di sisi Allah, dan semoga menjadi orang yang selamat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mau ke makamnya istri tercinta baginda Rasul Muhammad SAW, dan makamnya berada di sebelah sana. Nah, makam Maklah ini kenapa dinamakan dengan Maklah? Karena Maklah itu artinya a'la, artinya tinggi, berada di dataran tinggi, dataran tinggi. Nah, seperti yang kita lihat ini tinggi ya. Di sana menurun dan kesini tanjakan. Jadi di sini memang tempatnya tinggi. Tuh, kita berada di atas. Teman-teman mau lihat dengan jelas, teman-teman naik ke tempat ini ya, naik ke sini, ke pagar ini. Karena kalau dari bawah itu ada
ada pembatasnya, tidak bisa kelihatan makamnya. Masya Allah, tuh kelihatan dari sini, tuh kelihatan nggak teman-teman ya? Yang mana? Yang ini, yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini yang ada dalam kurung, ini adalah makamnya istri tercinta baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah, istri pertama yang selalu mendukung perjuangan, yaitu putra pertamanya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu diberi julukan dengan Abul Qasim, bapaknya Qasim, karena anak pertamanya, putra pertamanya yaitu Sayyid Qasim. Kita akan turun ke bawah dan lihat seperti apakah kondisi di bawah ketika mendekat ke pintu pagarnya. Nah itu ya, ini pagar pembatasnya, dan di depan orang-orang itu adalah makamnya Sayyidah Khadijah. Di sini saja untuk melihatnya, karena meskipun dari dekat itu tetap ditutup karena ada pagar plastiknya dan tidak bisa melihat ke dalam. Nah itulah tadi ya makamnya Sayyidah Khadijah, istri baginda Rasul Muhammad SAW, istri yang sangat dicintai oleh beliau dan istri pertama yang tidak dimadu oleh baginda Rasul. Karena kenapa? Karena saking cintanya Rasulullah kepada beliau, ketika beliau diutus menjadi seorang Rasul, wanita pertama yang percaya kepada risalah beliau, kepada kenabian beliau adalah Sayyidah Khadijah. Beliau penuh keyakinan bahwa suaminya tersebut adalah memang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah, Sayyidah Khadijah pasti mendukungnya, pasti memberikan bantuan baik dari tenaganya, dari fisiknya maupun dari hartanya yang begitu banyak yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Semuanya diberikan kepada Rasulullah untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan demi memberikan keridhaan kepada, mendapatkan keridhaan dari suami tercintanya, yaitu benar baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari kota suci Mekah ini saya doakan teman-teman semuanya, sahabat semuanya yang melihat video ini, semoga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lekas-lekas dan bisa melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji, bisa ziarah ke makamnya Sayyidah Khadijah, bisa ziarah kepada Mbah Maimun, kepada Syekh Nawawi juga. Semoga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi saya di awal video di awal video saya mengatakan mau ke makamnya kepada Syekh Nawawi karena HP saya panas, suhunya panas. Sekarang sore hari, seperti yang Anda ketahui, kota Mekah itu suhunya luar biasa, sangat panas sekali, 40 bisa sampai 50 derajat. Ini HP saya udah berkali-kali dinginkan HP. Seperti itu, jadi saya tidak menuju ke sana untuk menyelamatkan HP saya.